Allah Bapa sama SWT sama. Kalau yang disebut Tuhan Bapa itu adalah Eloa Abraham, Eloa Yismail, Eloa Ishak, sama. Nah, Tuhan kita satu, sama memang. Cuman antara abang dengan saya, ada yang tidak menyembah kepada Tuhan yang satu itu yang menciptakan kita. Tuhan abang dengan Tuhan saya sama. Tuhan saya dengan orang Hindu, dengan orang Buddha itu sama. Hanya satu Tuhan yang menciptakan kita semua ini. Hanya kitalah yang kemudian mengikuti ajaran nenek moyang kita. Nenek moyang kita mengajarkan ini, ya kita ikut di situ. Kami diajarkan ikut Islam karena bapak kami Islam, menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi bernama Allah. Tapi kami tidak diam. Kami belajar, kami mengkaji isi Quran. Oh, ternyata Tuhan yang benar itu adalah Ahad. Tergantung semua apa langit dan bumi kepadanya. Tidak manusia dan bukan anak manusia. Tidak ada satupun manusia yang serupa dengannya. Itu yang kami pelajari. Nah, sedangkan kalau saudara bertuhan, ya jelas Tuhan Anda kan bernama Kristus. Anak Maria katanya. Nah, itu sudah bukan Tuhan yang disembah Abraham. Karena Maria belakangan muncul, Abraham sudah punya Tuhan. Sedangkan Kristus ini adalah manusia yang dilahirkan oleh seorang manusia bernama Maria. Sekira begitu, Bang. Ini cuma konsep teologi aja yang membuat kita berbeda. Pada dasarnya pencipta langit dan bumi itu satu. Dialah yang menciptakan saya dan Anda. Begitu. Jadi kalau samanya, apalagi pertengkaran kita. Sementara Allah Bapa itu ya itulah Allah SWT. Kalau Yesus itu kan utusan itu dalam di Bible yang saya baca, utusan. Tapi ada hal yang menarik di sini. Ketika kita mengatakan Tuhan kita sama, itu tadi ada yang menuhankan kepada makhluk ciptaan. Contoh nih bangku, contoh. Kalau Tuhan kita sama, itu saya tidak pungkiri. Tuhan kita memang sama, yaitu Dia, hakikat pencipta langit dan bumi. Tapi sekali lagi, ada di antara kita yang menyeleweng, ada di antara kita yang membelot, menyembah kepada ciptaan. Saya kasih data di dalam Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Di situ ada yang disebut Theos, Bang. Theos ini mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kemudian keteosannya, melainkan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia, lalu menjadi manusia, lalu diam di antara manusia, lalu mati dibunuh oleh manusia di atas salib. Nah, ini ya garis pembeda kita. Di dalam agama Kristen diajarkan dewa alias Theos dalam bahasa Yunani yang kemudian kalian terjemahkan menjadi Allah dalam bahasa Indonesia, itu menghentikan posisinya sebagai Tuhan, mengosongkan dirinya sebagai Tuhan, lalu berinkarnasi menjadi manusia. Yesus mati sampai dibunuh manusia di atas tiang salib. Itu pembedanya kita. Dalam keadaan Kristen, orang diajarkan Tuhannya berteofani atau berinkarnasi menjadi bukan Tuhan, yaitu manusia, dan mati di atas salib. Kalau kami dan juga Yahudi, Tuhannya tidak pernah berubah menjadi manusia, nggak pernah. Di Kristen aja yang berubah Tuhannya menjadi manusia, yaitu Yesus. Jadi Tuhan mengutus dirinya menjadi manusia. Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Bahkan lebih jauh nih, kita berselancar ke surah Paulus. Kolose 2, nomor 9. Mulai dari rambutnya Yesus sampai dengan ujung kakinya Yesus, itu semuanya adalah Tuhan bagi pengikutnya, bagi Kristen. Jadi tubuhnya Yesus, tangannya Yesus ini, tubuhnya itu Tuhan bagi Kristen. Enggak lah Bang. Kolose 2 nomor 9, coba Anda baca. Kan begini. Iya. Allah Bapa dengan Allah SWT oknum yang sama. Dan Yesus dicakar untuk utusan kan begitu. Ya. Di Islam Muhammad Utusan. Nah, Ya. jadi kan sama-sama utusan ini. Ya. Terus kan dia yang Allah ciptakan untuk manusia untuk ke surga. Ya. Sama-sama. Jadi apalagi pembedanya? Pembedanya muncul Paulus, Bang. Coba Anda baca Roma 14 nomor 9. Utusan Yesus tadi ini mati. Untuk itulah Yesus mati agar Dia dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Coba Anda baca itu.
Ya, Kamu, oke, saya nggak mentuhankan Yesus. berarti Saya Anda bilang tidak mengikuti ajaran Paulus berarti. itu utusan. Bagus. Utusan ini utusan. Ya, Yesus bagus, utusan, bagus. Muhammad utusan. Baik, Jadi baik. Jadi, ya, apalagi ya. kan sama-sama tauhid juga ada sama itu. Iya, baik saudaraku. Jadi kalau Yesus mengatakan dalam Yohanes 7 nomor 3, hidup kekal itu adalah Yesus Kristus yang kau utus. Anda sudah berada pada posisi yang benar saudaraku, Gutul, menjadikan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Saya salut. Ya. Dia bukan Tuhan. Namun masih belum sempurna, masih ada yang kurang. Yang kurang ini boleh, saya diizinkan, boleh? Boleh, boleh. Oke, baik. Jadi gini, Al-Quran diwahyukan abad ke-7. Salah satu surah namanya surah Al-Araf, ayat 158. Di situ dikatakan, Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia keturunan Adam, sesungguhnya aku ini adalah utusan pencipta langit dan bumi untuk kalian semua. Yesus, Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari umat Israel. Tidak ada data seperti Nabi Muhammad yang terlontar dari lisan Yesus bahwa Yesus diutus untuk seluruh anak manusia. Hanya Nabi Muhammad. Nah, mengapa umat Islam itu beriman kepada Yesus, beriman kepada Nabi Isa? Karena Nabi Muhammad yang diutus untuk seluruh umat manusia ini yang mengajarkan, wahai umat manusia, percayalah bahwa Yesus itu adalah Rasul utusan Allah. Kami percaya. Tapi dia hanya untuk Bani Israel, bukan untuk kami. Nah, kekurangan saudara saya yang saya katakan kurang satu, Anda seakan-akan Bani Israel. Padahal Yesus hanya untuk Bani Israel, saudara bukan untuk Bani Israel. Jadi sejatinya yang Anda harus ikuti itu adalah Nabi Muhammad dan beriman kepada Yesus sebagai Rasul Tuhan untuk Bani Israel. Seperti kami. Nah, kalau Anda kemudian beriman Yesus itu adalah Rasul, betul, Rasul untuk Bani Israel, bukan untuk kita. Itu mulut Yesus sendiri yang mengatakan, Matius 15 nomor 24, Matius 10 nomor 4 nomor 5. Bahkan Tuhan sendiri berkata di dalam Ulangan 33 nomor 4, hukum-hukum yang datang kepada Musa hanya merupakan hak warisan milik kepunyaan Bani Yakub. Bahkan Tuhan sendiri yang mengatakan dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai 33, aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan dalam kitab Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, hukum-hukumku yang datang kepada Musa, kepada Yakub, dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Kita bukan Bani Israel, kita bukan Bani Yakub, kita bukan Bani Yehuda. Tapi kita beriman nih, dulu ada Injil, dulu ada Torah, dulu ada Mazmur yang diwahyukan oleh pencipta kita kepada saudara kita Yahudi. Setelah itu, Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang mengutus seorang penolong, penghibur untuk seluruh umat manusia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya iman Islam itu tertata. Islam beriman kepada Yesus, Nabi Isa. Islam beriman kepada Nabi Musa. Islam beriman kepada Nabi Ibrahim. Islam beriman kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu iman Islam. Tapi kalau di Kristen, berhenti sampai kepada beriman kepada Nabi Isa, Yesus. Berhenti sampai situ. Padahal Yesus bukan untuk mereka. Mereka menolak Nabi Muhammad, makanya disebut kaum kufur. Alias, mohon maaf, kafir, tertutup. Kafir itu artinya tertutup. Mereka menutup diri mereka kepada Nabi yang diutus untuk mereka. Mereka masih percaya kepada Yesus, di mana Yesus sebenarnya hanya untuk Bani Israel. Iman Anda sudah benar, Yesus Rasul. Sayangnya kerasulan Yesus ini hanya untuk Israel saja. Makanya maaf. Makanya di dalam Matius 7 nomor 21, 22, 23,
pada hari terakhir nanti banyak orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu Yesus? Apa kata Yesus? Pada hari itulah nanti aku akan berterus terang kepada mereka, enyahal daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Karena kita bukan kaumnya. Kita bukan Bani Israel. Jangankan kita yang hidup 2000 tahun lebih dari Yesus. Seorang wanita Samaria, Anda baca di dalam Matius 15, nomor 23, 24, 25. Ada seorang wanita nih datang kepada Yesus, tapi bukan Bani Israel. Datang ke situ, Yesus tolong dong bantu anakku ini sakit parah. Tolong sembuhkan. Apa kata Yesus? Usir perempuan ini. Dia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Itu kata Yesus, usir katanya. Terus wanita itu mengatakan, tolong bantu anakku, ini mau sakit dia mau sembuh, please. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba. Ketika Yesus mengatakan, tidak patut roti yang disediakan untuk Israel diberikan kepada anjing. Apa kata wanita itu? Benar Tuhan Yesus. Tapi bukankah anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, Israel? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Sembuh anak itu. Kenapa sembuh? Karena Yesus jempol ibunya. Kenapa Yesus jempol ibunya? Karena ibu itu mengaku kalau dirinya itu cuma anjing. Begitu saudara.